Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana teknik penggajian atau pemberian upah pada karyawan yang ada di Madani. Karena banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana caranya memberikan pengupahan kepada karyawan, terutama bagi teman-teman yang baru memulai usaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu literasi sehingga teman-teman bisa memiliki gambaran untuk memberikan upah kepada karyawan ataupun teman-teman yang membantu proses produksi. Oke, saksikan terus video saya, stay tune dan kita mulai. Nah teman-teman, untuk menentukan gaji karyawan saya akan memulainya dari master plan yang saya susun. Jadi setiap tahun saya akan membuat master plan. Contohnya ini adalah master plan saya di tahun 2022. Di salah satu item pengeluaran itu ada yang namanya belanja pegawai. Jadi teman-teman yang pernah belajar pembukaan pasti pernah mengetahui ini. Untuk belanja pegawai ini nilai kisarannya antara 15-20% ya, tergantung bagaimana kita menyusunnya. Kemudian di Madani ini untuk belanja pegawai itu juga terbagi dalam beberapa item ya. Jadi belanja pegawai ini di Madani saya bagi menjadi beberapa item. Yang pertama adalah gaji. Jadi setiap karyawan yang ada di Madani ini menerima gaji sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Rata-rata mereka terima mulai 60 sampai 100% lebih dari UMK. Kebetulan saya kan tinggalnya di Kabupaten Magetan ya. Saya akan cek dulu. Ini adalah UMK Kabupaten Magetan tahun 2022 ya, Rp1.957.329. Itu adalah UMK-nya. Jadi ada karyawan Madani yang menerima gaji UMK lebih sedikit lah, tapi ada juga rata-rata 60 sampai 100 tergantung dengan performanya itu ya. Kemudian yang kedua adalah bonus. Nah, untuk bonus ini ada dua macam. Yang pertama bonus umum. Nah, bonus umum ini didapatkan oleh karyawan saya itu dari kelebihan target transaksi, dan masing-masing toko punya target transaksi sendiri-sendiri. Jadi masing-masing toko target transaksinya beda. Satu contoh yang di pusat target transaksinya 180 juta satu bulan. Jadi nanti kalau lebih dari itu ada bonus 5%. 5% dari selisih. Jadi misalnya dapatnya 200 juta kayak gitu, berarti yang 20 juta itu kali 5% itu jadi bonusnya karyawan. Terus yang toko lain misalnya dia targetnya 30 juta, ada yang 30 juta ya sebulan. Jadi kalau dia transaksinya misalnya 40 juta, berarti kan selisih dari target kan 10 juta. Jadi 10 juta kali 5%, nanti jadi bonus umum. Nah, bonus umum itu dari masing-masing toko itu dikumpulkan jadi satu. Misalnya dalam satu bulan toko A dapat bonusnya 1 juta, toko B dapat 500, toko C dapat 700. Nanti dikumpulkan jadi satu. Misalnya totalnya ada 2 juta atau 3 juta atau 4 juta begitu. Kemudian saya berikan kepada mereka untuk dibagi. Jadi kalau bonus umum itu dibagi rata. Jadi tidak pandang yang sana dapatnya banyak, sini dapatnya dikit, tidak. Tapi dibagi rata kalau di Madani. Jadi kadang ya terimanya ya macam-macam ya, pokoknya tergantung bonusnya lah, sama mereka dibagi sendiri. Kemudian ada bonus khusus. Nah, bonus khusus ini diberikan kepada karyawan yang diberikan tugas khusus atau kepala toko. Jadi ada bonus khusus. Kalau ini hitungannya macam-macam ya. Jadi yang pegang mesin
banner ada bonus khususnya, yang pegang kepala toko juga punya bonus khusus. Jadi beda-beda cara ngitungnya, juga persentase kayak gitu. Kemudian seragam. Jadi di Madani ini dalam 1 tahun rata-rata untuk pemberian seragam itu rata-rata 4-5 kali. Nah, untuk seragam ini biasanya kita membuat seragam itu 2 kali kaos plus 2 kali hem, jadi ada 4, jadi minimal 4 lah. Jadi kita bisa 2 kali kaos, 2 kali hem. Jadi itu haknya karyawan ya, jadi diberikan seragam. Kemudian poin yang berikutnya adalah piknik. Nah, piknik ini di Madani juga ada 2 macam ya. Piknik yang dekat itu biasanya kita ya naik motor, nanti kita makan-makan bareng kayak gitu. Kalau dekat itu naik motor ya, ringnya antara 30 sampai 50 kilo. Jadi mereka seneng karena Madani tim itu isinya anak-anak muda, jadi kalau diajak jalan-jalan begini ya seneng ya, naik motor. Jadi paling ya masih antar kota, antar kabupaten lah, nggak terlalu jauh ya, paling nyebrang 1 kabupaten lagi ya gitu. Jadi kita bisa naik motor, nanti makan, atau ada objek wisata deket situ ya kita buat refreshing. Nah, ini biasanya 2 kali dalam setahun, 2 kali dalam setahun. Anggarannya sekitar 5-7 juta biasanya, sampai 7 juta ya. Terus lagi apa, kalau piknik itu piknik jauh ya, setahun 2 kali juga. Biasanya kita naik pakai bis ya. Sementara ini Madani tim anggotanya ada 23 orang. Biasanya kita pakai bis medium yang isi 32 itu ya, kayak bis. Nah, ini setahun bisa 2 kali. Kemudian anggarannya kalau bis ini dia antara 15 sampai 20 juta sekali piknik. Jadi perkiraan untuk piknik saja itu ya antara 40 sampai 50 juta dalam setahun. Ya karena kita isinya anak-anak muda, kalau jalan-jalan kan seneng ya. Jadi beda dengan mungkin kalau anggotanya yang sudah agak usia gitu ya, gak terlalu sering jalan-jalan. Tapi kalau anak-anak muda kan seneng. Kemudian lebaran misalnya anak-anak dapat bingkisan. Bingkisan ini juga lumayan ya nominalnya, antara pokoknya lumayan lah untuk anak-anak ya. Kemudian ada lagi insidental itu ya, kadang-kadang kita ada apa ya, ada penjual makanan lewat ya, kita makan bareng kayak gitu. Kita ada sesuatu ya kita kerjakan bareng, ada yang dikeluarkan untuk biaya itu ya, untuk makan-makan biasanya seperti itu. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang di Madani itu dapatnya ini ya, gaji, bonus, seragam, piknik, bingkisan lebaran, sama insidental. Jadi belanja pegawai saya buat seperti ini. Jadi saya tidak hanya memberikan gajinya saja, tapi juga beberapa hal yang itu masuk di belanja pegawai. Nah, dalam setahun ini 2022 ini anggarannya itu setengah M ya, 501.400.000 rupiah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau mau mengangkat karyawan itu ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya kan masih ada beberapa hak karyawan ya, yang saya sendiri juga belum bisa
berikan, contohnya perlindungan kesehatan, BPJS, mungkin uang THR dan sebagainya. Tapi kemampuan di perusahaan belum sampai di sana, sehingga kita belum berikan, dan kita sampaikan itu secara terbuka kepada karyawan. Oke ya, yang belum jelas teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pembukuan atau penganggaran untuk belanja pegawai di Madani. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sisi baiknya. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, ya sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman. Yang penting antara pemilik perusahaan dan karyawan terjalin hubungan yang baik, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat dan salam sukses.